Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kistin dan Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan coaching. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini saya Monika Selaraswati sebagai pengamat, kemudian ada Bu Reni sebagai coach, kemudian ada Bu Kistin sebagai coach. Sebelum mempraktekkan ada beberapa yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Kistin berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang saya kembangkan Bu, yaitu yang pertama yang saya amati adalah alur tirta. Kemudian pada kegiatan coaching kita hari ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching yang akan dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Kistin. Kalau boleh tahu Bu Kistin, pada kesempatan coaching kali ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Begini Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu, berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu? Ya Bu. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin diobservasi secara spesifik? Kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baiklah Bu Kistin, lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan? Melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach kita mau guys. Saya ada Bu ya, apa ya? Dipotong balik mana Bu? Bu Kistin, lalu apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Melalui pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang dihadapi serta dapat memunculkan ide-ide baru. Baiklah Bu, ini sudah saya catat. Berarti nanti harapannya Bu Kistin Bu Reni sebagai coachee mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi serta memunculkan ide-ide baru. Untuk selanjutnya waktu saya persilakan kepada Bu Kistin dan Bu Reni untuk melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Kistin. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu sebentar. Ibu sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Begini Bu Kistin, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Oh, tentu boleh Bu Reni. Apa yang mau diceritakan Bu? Begini Bu, saya itu pusing menghadapi salah satu murid saya ini, si Firza. Saya harap dengan berdiskusi dengan Ibu Kistin, saya bisa menemukan solusi untuk bisa mengatasi permasalahan yang saya alami. Baiklah Bu Reni, semoga nanti apa yang diharapkan Ibu bisa terpenuhi. Oh ya, kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi masalah Bu Reni dengan Firza? Iya, begini Bu, saya itu sudah mencoba menghubungi orang tua. Sama Jesse. Firza sampai aku sudah. Iya Bu, jadi Firza itu Kalau boleh tahu saya apa yang menjadi masalah Bu Reni dengan Firza? Iya, jadi Firza itu jarang mengikuti pembelajaran seperti murid-murid yang lain Bu. Seringnya tidak bersemangat, tidak fokus, dan tidak pernah konsentrasi ketika pembelajaran. Padahal saya itu sering tegur ketika mulai tidak fokus, tetapi tetap saja dia tidak mau mendengarkan apa yang sudah saya katakan pada saat pembelajaran. Baik Bu Reni, kalau boleh saya tahu sejauh ini apa yang sudah Bu Reni upayakan untuk mengetahui alasan kenapa Firza seperti itu? Ya, saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya Bu.
Katanya sih di rumah itu kerjaannya main game, kemudian orang tuanya juga sering mengingatkan, tetapi ketika diingatkan malah marah dan bahkan mengamuk, sehingga lama-lama orang tuanya pasrah dan membiarkan. Seperti itu Bu Christine. Oh iya Bu. Selain itu apa Bu Reni mencoba menggali mungkin apa alasan lain yang membuat Firza mengalami penurunan semangat belajar? Ya, jadi dia itu memiliki gaya belajar yang kinestetik. Firza juga jarang bermain Bu, hanya di rumah terus. Sebagian besar waktunya juga dihabiskan untuk bermain game melalui HP. Paling-paling hanya berhenti untuk makan atau sekedar tidur sebentar, lalu main HP lagi. Begitu informasi yang saya peroleh Bu. Oh, baik. Sementara alasan kuat yang membuat Firza tidak semangat belajar adalah karena kecanduan game online berarti ya Bu? Ya, menurut saya sih seperti itu Bu. Mohon maaf Bu Reni, kalau boleh saya tahu sejauh ini pernah tidak Bu Reni mencoba berbicara langsung dengan Firza? Pernah sih Bu, sebanyak 2 kali saya panggil Firza. Lalu apa yang Ibu bicarakan dengan Firza? Saya tegur dia dan saya coba menasihati untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Oh begitu. Lalu bagaimana respon Firza Bu? Diam saja dia, seperti itu. Ada hal lain yang Ibu lakukan pada Firza? Saya mengatakan juga jika tidak mengikuti pembelajaran dengan serius akan ada konsekuensi untuk Firza supaya jerah. Bu Reni yakin dengan cara ini Firza akan berubah? Tidak juga sih Bu, karena ditegur orang tuanya saja berani membangkang. Saya takutnya malah nanti Firza jadi takut dan bisa saja sebaliknya tambah melawan. Baik Bu Reni, memang ya anak zaman sekarang itu semakin dilarang maka semakin melunjak ya. Iya. Baik Bu Reni, memang anak zaman sekarang semakin dilarang malah semakin melunjak ya. Baik Bu, kita kembali ke tujuan obrolan kita ya Bu, menemukan solusi untuk Firza. Oh iya Bu, kalau boleh saya tahu setelah Bu Reni menyampaikan konsekuensi kepada Firza, apa masih tetap diam atau merespon? Ya, waktu saya katakan akan ada konsekuensi, dia jawab begini Bu, saya males, bosen. Kalau pelajaran hanya mendengarkan, enakan main game seru, ada tantangannya nggak bosenin gitu Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang Bu Reni tangkap dari respon Firza yang sedemikian? Yang saya tangkap mungkin Firza memiliki kecenderungan cara belajar yang berbeda dengan teman-temannya. Kalau diingat-ingat, memang pernah pada saat pembelajaran praktek tentang aliran listrik, Firza terlihat mau merespon dan mengikuti dengan cukup baik. Baik Bu Reni, artinya Bu Reni pernah menemukan Firza semangat dan antusias dalam belajar, seperti itu ya Bu? Betul Bu, saya baru terpikirkan kalau mungkin Firza itu memiliki gaya belajar yang kinestetik. Baik Bu Reni, sejauh ini kita sudah menemukan 2 kemungkinan alasan mengapa Firza tidak semangat belajar. Yang pertama karena kecanduan game online. Yang kedua karena Aska memiliki gaya belajar kinestetik. Nah, dari alasan-alasan yang Bu Reni temukan tadi, sudahkah terpikirkan oleh Ibu mengenai gambaran-gambaran tindakan atau upaya-upaya yang akan Bu Reni lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin saya akan mencoba menyediakan bahan ajar khusus untuk Firza yang proses pembelajarannya bersifat kinestetik. Ide bagus Bu Reni. Selain itu, apa ada cara lain yang Ibu pikirkan? Ya, sebentar Bu. Mungkin untuk produk pembelajaran juga akan saya buat khusus untuk Firza.
seperti dalam bentuk kuis mungkin, supaya kesenangannya pada game bisa dialihkan dengan belajar yang prosesnya hampir seperti bermain game. Oh, mantap, luar biasa sekali. Saya jadi membayangkan betapa senangnya Firza dengan model pembelajaran yang Bu Reni telah rencanakan. Dengan pembelajaran yang menyesuaikan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, pasti akan lebih berkesan dan lebih bermakna untuk anak tersebut. Iya Bu, semoga dengan ide saya ini bisa menjadi solusi permasalahan yang saya alami terkait semangat belajarnya Firza. Baik Bu Reni, kelihatannya bersemangat sekali ya dengan gagasan sudah ditemukan oleh Bu Reni tadi. Ya Bu Christine, ini sudah sedikit berkurang beban pikiran saya ini. Bu Reni, sudahkah mantap dengan solusi yang Ibu temukan? Insya Allah Bu, sangat mantap. Terlebih saat membayangkan respon Firza ketika mengerjakan kuis, menantang dan seru seperti main game. Dengan keyakinan Bu Reni atas solusi yang ditemukan, kira-kira langkah awal yang akan Bu Ferry lakukan apa ya? Tentunya saya akan menyiapkan bahan ajar yang tidak membosankan. Dengan memanfaatkan IT akan saya buat media belajar yang menarik supaya murid tidak bosan, khususnya untuk Firza. Akan saya buat bahan ajar yang bersifat kinestetik agar dapat memfasilitasi kebutuhan belajar yang sesuai dengan profil gaya belajar si Firza. Gitu Bu. Oke Bu Reni, luar biasa. Semoga berhasil ya. Dan dengan pembelajaran yang Bu Reni terapkan, semoga anak-anak menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Bu. Baik Bu, apa menurut Bu Feril tujuan dari diskusi ini kita sudah tercapai? Sudah Bu, saya sudah mantap dengan langkah yang akan saya lakukan untuk menyikapi masalah belajar Firza. Terima kasih atas bantuannya ya Bu Christine. Sama-sama Bu Reni. Kebetulan sudah waktunya kita mengajar. Ayo kita kembali ke kelas. Ya, terima kasih Ibu Christine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah melakukan coaching. Saya akan mengevaluasi terlebih dahulu proses coaching yang sudah dilakukan tadi. Secara garis besar alur Tirta pada coaching tadi sudah tampak semua. Di checklist saya sudah tercinta semua mulai dari tujuan coaching, kemudian untuk identifikasi permasalahan juga sudah tampak dan rencana aksinya, serta untuk tanggung jawabnya juga sudah tampak, sehingga untuk alur Tirta dalam praktek coachingnya sudah dilakukan. Kemudian untuk Bu Christine tadi di awal, Bu Christine ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi sudah terlihat bahwa Bu Christine sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memberikan solusi serta memunculkan potensi dari Bu Reni untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya akan mengajukan pertanyaan untuk Bu Christine. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga dari situ coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan dapat menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah Bu Christine, tadi kan sudah melaksanakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach, dan tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensinya sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Misalnya untuk coaching yang akan datang lagi, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Berdasarkan hasil coaching hari ini, saya bisa meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain, misalnya kehadiran penuh dan mendengar aktif. Yang pasti tentunya untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot semoga semakin baik dan bisa terus saya kembangkan.
Baik Bu, terima kasih. Mungkin waktunya sudah cukup. Terima kasih atas waktunya untuk praktek coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.